Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman benda Rabu semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang aturan baru berbelanja di Siplah, beserta dengan contoh belanjanya juga. Saksikan terus sampai akhir, jangan kemana-mana, tetap di Rasa Risali. Teman-teman semuanya, ketika kita membuka website Siplah Kemdikbud, kita bisa menemukan informasi tentang aturan pajak terbaru pada Siplah, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 bahwa sejak 1 Juli 2022 mitra Siplah akan memungut, menyetor, dan melaporkan transaksi pajak PPN dan PPh 22. Dengan adanya aturan terbaru ini, maka kita sebagai bendahara bos, ketika berbelanja lewat Siplah, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat kode billingnya. Kita juga tidak perlu lagi repot untuk memungut serta menyetorkan pajaknya, karena semua itu akan diurus oleh mitra Siplah. Lalu bagaimana dengan bukti pajaknya? Teman-teman semua tidak perlu khawatir, karena kita sebagai satuan pendidikan, kita cukup mencatat nomor invoice pembayarnya saja, dan itu sudah dapat digunakan sebagai bukti setor pajak yang sah di Arkas. Kemudian yang perlu kita cermati yaitu pajaknya. Di sini tertera dua jenis pajak, yaitu PPN dan juga PPh 22. Di mana PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 11% ini berlaku untuk pembelian dengan nominal minimal 2 juta rupiah. Sedangkan untuk PPh pasal 22, di aturan sebelumnya bahwa bos itu tidak dipotong oleh PPh 22. Lalu bagaimana dengan aturan terbaru ini? Pada aturan terbaru ini, PPh 22 itu dipotong langsung dari penghasilan penjualnya. Jadi kita tidak perlu repot memikirkan tentang PPh 22-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat salah satu transaksi di Siplah yang sudah menerapkan aturan terbaru ini. Kita akan mencoba membuka di Siplah Blibli. Nah, ketika kita sudah membukanya seperti ini, bisa dilihat aturan terbaru tentang perpajakannya langsung tertera di halaman paling depan. Nah, sekarang kita sudah masuk di Siplah Blibli. Kita lihat daftar pesanannya. Di sini sudah ada pesanan yang sudah selesai, yaitu sebuah laptop dengan total belanja Rp8.500.000. Kita akan lihat detail pesanannya. Ini adalah detail dari pesanan laptopnya sebesar Rp8.500.000, dan di sini terdapat keterangan pajaknya bahwa PPN dan PPh 22 dipungut oleh marketplace Siplah. Dan inilah detail rincian dari belanja laptop tersebut. Total harganya yaitu Rp8.500.000, kemudian DPP-nya yaitu Rp7.657.000 sekian, dan PPN yang dipungut oleh Siplahnya yaitu sebesar Rp842.342. Jadi sudah ada keterangan rincinya di detail pesanannya. Berikutnya kita akan melihat invoice yang bisa dijadikan bukti setoran pajaknya. Kita klik pada tombol lihat tagihan, kemudian kita pilih unduh payment invoice. Kemudian kita coba buka hasil invoice-nya, dan inilah tampilan dari invoice pembayaran di Siplah yang bisa dijadikan sebagai bukti setoran pajak. Selain itu, di invoice ini kita tidak akan bisa menemukan NTPN-nya, sehingga kita ketika dimintai nomor bukti bayar pajaknya, kita cukup tuliskan saja nomor invoice dari pembelian ini. Kemudian bisa kita lihat pada bagian akhir invoice-nya. Di sini tertulis bahwa invoice ini dapat digunakan sebagai bukti potong pajak. Dan itulah contoh dari transaksi yang telah dilakukan di Siplah yang sudah menerapkan aturan perpajakan terbaru. Kemudian yang harus kita lakukan berikutnya yaitu bagaimana kita menganggarkan
pembelanjaan yang nantinya akan dibelanjakan lewat Siplah. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita menganggarkan pembelanjaan di Siplah. Sebagai contoh, ketika kita ingin menganggarkan sebuah komputer senilai 6 juta rupiah, di mana 6 juta rupiah ini belum termasuk pajak, dan 6 juta rupiah ini bisa disebut sebagai daftar pengenaan pajak atau disingkat DPP. Kemudian dari DPP senilai 6 juta rupiah ini kita hitung 11%-nya dan didapatkan Rp660.000. Kemudian DPP dan pajak 11% ini kita tambahkan, maka akan ketemu sebesar Rp6.660.000. Nah, maka Rp6.660.000 inilah yang akan kita anggarkan atau kita tulis di Arkas kita. Nah, kemudian bagaimana jika ternyata terdapat ongkos kirim atau biaya kirim dari penjualan laptop ini? Saya akan berikan contoh kembali, di mana di sini ada anggaran laptop sebesar 6 juta rupiah, kemudian dengan biaya kirim sebesar Rp100.000, maka kita tambahkan keduanya menjadi Rp6.100.000. Nah, Rp6.100.000 ini merupakan DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. Kemudian dari DPP ini kita hitung PPN 11%-nya dan ditemukan angka sebesar Rp671.000. Kemudian kita gabungkan menjadi Rp6.771.000. Maka Rp6.771.000 inilah yang kita akan tuliskan di RKS kita. Nah, mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman bendahara bos semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.